Ya, kembali lagi di Ngegogon di channel YouTube Tisa Kops. Kali ini aku sama Han Gagas. Gimana Pak Han kabarnya? Kabarnya ya begini-begini aja. Tambah Seperti tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Jadi ya jadi di tengah-tengah aja ya. Stabil berarti. sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Tidak ada yang ekstrim, tidak ada yang kayaknya enjoy aja lah, dinikmati. Berarti menikmati hidup banget ya Pak? Ya, menikmati lah. Walaupun mungkin ada penurunan apa di sisi yang lain, menikmati. Oh, oke. Hidup. Ya. Pak, sebenarnya kan ini banyak yang penasaran Pak sama Han Gagas ini kan dulu kan dikenal lah. Terus belakangan ini sering juga dibicarain sama teman-teman, ada kerinduan lah gitu. Kok sudah nggak di skena sastra tuh kayak sudah menghilang gitu. sudah sudah tidak menulis lagi atau gimana gitu. Gimana Pak? Oh iya. Jadi sudah kelihatan agak lama ya nggak nulis ya. Iya, kelihatan sibuk ngurus kos atau gimana? Kalau kos itu memang adalah kesibukan sehari-hari ya, bersihin kos gitu. Kos sendiri maupun kos kakak saya yang saya kelola gitu. Berarti bisa dibilang sekarang juragan kos ya? Iya, semi juragan. Iya. Saya juga ternak ayam itu di depan itu. Oh iya. Ternak ayam di depan kebun kosong terus. Jadi ini lagi muter di web nongkrong.co itu ya ada iklan. Jadi kalau setahun yang lalu menjelang pemilu itu sampai 7 video per hari. Jadi habis waktu dan pikirannya ke situ. Oh, jadi memang untuk kerja tok gitu Pak ya? Iya, kerja cari uang itu pas pemilu ya lumayan, alhamdulillah banyak omsetnya. Dapat itu. cipratan lah ya. Panen Nongkrong.co dapat cipratan. Panen dari 3 paslon, dari Prabowo, dari Anies, dari Ganjar. Oh iya. Dapat semua karena kita istilahnya open sama 3 itu. Kemudian ya alhamdulillah lancar semua dari mereka. Itu dianggap berapa Pak? Boleh dikasih tahu nggak? Dianggap berapa? Ada satu paslon yang 4 per bulan. 4 ya. Kemudian satu paslon 3, satu paslon 2. 2, 3, 4 itu ada yang sampai 10 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan. Wah, menjelang coblosan. Tinggal ngalikan 4. Nah, itu ya, 4 kali 4 kali 5. 4 kali 5. Ada yang 4 kali 3 bulan, ada yang 4 kali 10 bulanan. Ya. Berarti lumayan lah ya, jadi menghidupi nongkrong, panen lah ya. Panen. Terus habis itu kan kita nongkrong dapat iklan dari BNI sama BRI itu, artikel sama awal-awal video. Per video berapa puluh ribu gitu. Ya. BRI ya per artikel ada berapa puluh ribu rupiah. Oh gitu. Jadi ya sebenarnya adsense-nya nggak banyak, adsense-nya nggak mencukupi untuk menutup operasional untuk operasional upah teman-teman itu. Upah teman-teman nggak cukup adsense-nya, mungkin sekitar 1/3 atau 25% itu baru bisa menutup adsense upah untuk teman-teman penulis. Jadi lah iklannya itu untuk nutup itu. Berarti yang paling besar pendapatannya di iklan itu. Nah, saya kira sama lah Ber itu baik Deddy Kobuser, bahkan Deddy Kobuser pun dia sampai nggak nutup kan adsense-nya, jadi sama ketutup banyaknya sama iklan. Termasuk kemarin saya ngobrol dikit sama Agus Mulyadi itu Mojok juga gitu, seperti itu. Mojok itu juga adsense-nya cuma sekian persen, akhirnya anunya kan banyaknya dari iklan, sama nongkrong dapatnya dari iklan. Nah, menyinggung yang dikatakan Berry tadi ya ada pergeseran itu ya. Pergeseran itu, jadi saya lebih fokus ke nongkrong karena dalam tanda kutip barangkali seolah-olah itu lebih basah gitu loh, lebih basah karena momennya pas pemilu. Pemilu terus kesambung
BUMN yang lagi apa ya di-upgrade oleh Erick Thohir gitu loh. Oh iya, upgrade iya. oleh Erick Thohir kan butuh apa peningkatan citra mereka baik mereka sehingga itu untuk memulihkan nama Baik dan untuk macam-macam menggoreng narasi-narasi lah ya gitu ya. Masuk Pertamina kita juga dapat iklan kemarin lah. Momennya ketika saya di Sastra itu agak stuck itu jumut ya beres. Jumut, stuck, itu mandek itu lah kebetulan pas dihubungi teman-teman lama saya, teman-teman aktivis 98 itu untuk membantu pemilu. Nah, ketika stuck, kemudian saya mulai dalam tanda kutip full waktunya untuk ngurusi pemilu itu. Ngurusi baik udara, terutama di udara, Ber. Jadi kalau orang-orang tertentu menganggap saya agak buzzer, mungkin ya waktu itu ya, tapi enggak seperti buzzer apa gitu, enggak cuma apa dalam hal media online gitu loh. Beberapa kan saya punya jaringan gitu untuk ngangkat paslon-paslon itu lah. Tapi dalam bukan black campaign, kita kebanyakan ya itulah keunggulan paslon ini apa. Tapi dengan itu harus mau nggak mau harus merelakan kreatif untuk menulis gitu ya. Di satu sisi saya mengalami stuck karena apa ya, saya merasa sumurnya itu udah kering gitu loh. Jadi sumurnya kegilaan, kan sumur saya itu kebanyakan kalau nulis nggak kegilaan 65, 98, pokoknya PKI 98, kegilaan, orang marginal itu kayak saya timbai wis kering Ber. Jadi kebetulan pas kering itu dihubungi dapat rezeki dihubungi teman-teman 98 untuk bantu ya wis sampai sekarang lah. Nah kebetulan sebenarnya gini Ber, selama sebulan ini saya ingin menimba lagi sumur itu. Nah tapi airnya masih sedikit. Jadi air sumbernya itu masih sedikit. Jadi seperti memulai dari nol lagi. Tapi gini Pak, kan banyak orang yang tahu Pak Han ini kan apa tema-tema yang diolah itu kan tema-tema gila lah gitu kan. Pasti banyak juga yang penasaran Pak Han ini bener gila atau pura-pura gila, apa memakai kata-kata gila itu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai penulis atau gimana Pak? Sebenarnya saya pernah pernah ke dokter, kemudian didiagnosis tertentu sehingga saya harus minum pil penenang. Semacam pil penenang untuk orang-orang gabungan antara sepertinya ya. Gabungan atau irisan dari schizofrenia, bipolar atau depresi. Jadi saya pernah minum itu, tapi itu nggak lama, sebulan. Bulan berikutnya didiagnosis dokter spesialis itu udah normal ini Mas. Udah kembali lagi. Kembali lagi. Jadi saya sempat mengalami gangguan, tapi nggak sampai parah. Gila itu kan gini Ber, gila itu tahap sesudah mengalami gangguan suara dan gangguan penglihatan. Yang itu mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Jadi biasanya kebanyakan gangguan suara dulu. Seperti mendengar banyak suara-suara perintah ancaman. Gitu. Tahap mendengar halu itu sebenarnya halusinasi, tapi dia meyakini dia mendengar itu. Mendengar suara, terus kedua melihat penglihatan, gangguan penglihatan seperti melihat orang yang sebenarnya sudah mati atau orang ngira itu hantu, tapi dia yakin itu sebenarnya melihat orang mau membacok dia sehingga dia ketakutan, itu gangguan penglihatan. Terus kalau itu dibiarkan nggak diobati secara medis, itu sudah memasuki schizofrenia dan orang umum mengatakan sebagai gila, orang gila itu. Tapi Pak Han mengalami itu waktu pertama-tama? Enggak. Saya mengalami itu menuju gangguan suara sebenarnya, menuju gangguan suara. Tapi jadi sempat dengar suara-suara. Ya sempat lah, keramaian yang sebenarnya itu sepi kayak
Oh. Tak kira pasar tapi sebenarnya enggak, tapi enggak sampai mengancam atau itu enggak. Jadi fase internal saya itu mengalami sebenarnya itu kegelisahan akut. bahasa sok kerennya kegelisahan akut. Ya, ya. Penulis seniman sastrawan ini kan sok keren aslinya. Aslinya ya padha ae, aslinya jerone ya ora cetha tapi sok keren. Jadi kegelisahan akut, bahasa kerennya kegelisahan akut atau apa ya, itu kesepian akut itu loh, kebosanan sebenarnya, gabungan antara kegelisahan, kesepian, kebosanan akut gitu loh. Kalau karena dulu kan saya itu istilahnya sebelum menjadi penulis itu ya cukup terkenal di aktivis dulu 98 itu di kampus itu. Tapi apa ada tekanan-tekanan yang traumatik nggak Pak dari serpian-serpian 98 tuh yang mendorong Pak Han jadi kayak mengalami gangguan suara? Enggak, sebenarnya enggak. Kalau saya enggak, tapi orang-orang deket saya. Ada yang misalkan ganti identitas sampai ke Kalimantan. Teman saya. Kemudian ada yang ganti KTP. Terus tidak bisa daftar PNS. Cari kerja susah kayak gitu ada. Seperti itu baru lah, itu internal, eksternalnya ada Ber. Kenapa saya nulis orang gila? Ya. Jadi tetangga saya selisih satu rumah ini, jadi belakang ini itu mengalami gangguan jiwa, ibu-ibu. Ya. Nah, entah kenapa dia itu suka main ke rumah saya, ketimbang tetangga-tetangga yang lain. Ya. Nah ternyata sama saya itu cocok. Ya. Padahal saya cuma duduk seperti aku dengan Berry ini, cuma dengarkan dia ngomong. Oh, dia ngomong nyerocos, ngawur gitu. Orang gila dalam tanda kutip kan organisasi bahasanya itu kacau. Ya. Organisasi katanya kacau, nggak punya makna loh, tapi saya dengarkan. Terus saya pernah naik sepeda ontel Ber. Dulu kan zaman corona itu gue di jalan. Nah, itu ada orang kita nyebutnya orang gila. Banyak yang gue, tapi yang dipanggil itu saya saja sama orang gila itu. Panggil gini, aku kan dekat. Apa Bu? Jaluk rokok jaluk rokok. Aku serang rokok, ya duit, tak kayak duit. Ya. 5.000 apa 3.000. Nanya apa Bu? Pengen udut. Oh iya. Nah saya mikir, lah kenapa kok yang dipanggil saya? Ya. Padahal banyak orang yang gue ini juga mereka bisa ngebedain orang yang nyaman diajak komunikasi. Iya, saya merasa itu Ber. Jadi mereka mikirnya saya itu satu frekuensi. Ini bukan menganggap mereka lebih rendah ya enggak. Cuma mungkin sanasib lah satu frekuensi. Termasuk teman saya yang di RSJ itu habis rawat jalan, habis ngambil obat, kadang mampir rumah saya. Kita ngobrol ya. Tapi ngobrol tuh nyambung atau gimana? Ya nyambung, kalau yang sudah rawat jalan itu nyambung, dia enak. Dia sarjana, malah sarjana insinyur UNS ini. Tapi ya mengalami gangguan skizofrenia itu pengidap lah. Bukan gangguan, kalau bahasa psikologinya enaknya pengidap skizofrenia itu dia kerja, kemudian mengalami itu, dia keluar karena itu kan mengganggu banget aktivitas sehari-hari kegilaan atau skizofrenia. Akhirnya dia wira swasta di rumah. Oh, gitu. Buka kelontong, toko kelontong. Tapi gini Pak, kan yang kita tahu ya, kebanyakan orang tahu kan kalau orang gila itu kan ngomongnya tidak tertata gitu kan. Nah, Pak Han ini kan menulis gitu loh. Tema-tema orang gila dalam keadaan ada gangguan-gangguan kecil lah gitu. Itu tapi dengan bahasa yang tertata gitu. Itu gimana Pak? Mungkin saya dididik itu loh Pak. Di sekolah maupun di kampus. Jadi lebih saya juga eksak ya, mungkin lebih logisnya. Ingin melogiskan dan merunutkan segala sesuatu gitu. Jadi awalnya ya tetap acak juga biar sering kalau mungkin
penulis yang lain itu dengan apa rancangan plotline gitu. Kalau Ya, saya ya, kan ya. kadang nulisnya arus bawah gitu loh. Mungkin Berry paham banget kan mestinya, Berry juga penulis handal kita. Jadi saya sering nulis itu ya arus bawah itu loh, gelontor itu loh, Oh, ngocar itu. iya, Nah iya, nanti iya. kan disunting, saya banyak nyunting di situ. Nah termasuk ya nulis tentang kegilaan itu ya itu gelontor gitu kayak air keran yang dibuka gitu loh, Ya, ngocor ya. ngocor terus lah, tapi bludak lah gak ditata nedan. Nah itu ditata gitu. Tapi berapa lama Pak biasanya waktu dulu ya, waktu pertama-tama melawan untuk bisa bagus gitu? Dulu itu saya pernah ber sok kerene menjauhi penulis-penulis dunia sastra, Heeh. menjauhi orang untuk menggelandang dalam tanda kutip, Heeh. menggelandang agar bisa menyelami psikologisnya orang gila. Oh, Sok iya. kerennya gitu. Ini sok keren deh, kelihatannya keren. Saya pernah diundang ke agama itu sama Yudi TH, aku yang ngomong sama-sama pembicara. Oh, Yudi TH juga kaget. Oh, pernah Tuhan. Jadi saya pernah menghilang 2 tahunan lah dari penulis sastra, juga teman-teman kuliah saya di Facebook juga enggak, maksudnya off gitu loh. Ya, Ya ya. itu sok kerennya ya itu untuk menyalami kesendirian. Kesendirian sehingga melahirkan itu novel orang-orang gila yang di Mojok itu. Oh, yang ini ya. Orang-orang gila di Ya, Mojok, ya. kemudian yang balada itu, balada sepasang kekasih gila itu kan sebenarnya mirip dengan orang-orang gila. Ya, 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 yang ya. difilmkan, Yang difilmkan akhirnya kan. yang Ya. difilmkan Falcon itu. Bisa ditonton di Klik Film sama Netflix itu. Itu sebenarnya kan mirip, itu sebenarnya istilahnya puncak kegilaan saya ya. Ya, ya, Jadi ya. selama setahun 2 tahun Obsesi terhadap kegilaan itu ya. jadi itu kayak ya piye aku ya mlaku ke sana ngono, naik motor sendiri ngono, kayak nggak mau kenal sama yang lain. Oh, Jadi ya, ya, sampai 2 tahun itu nggak lihat Facebook juga, nggak. Dulu kan zaman Facebook itu. Itu setelah buku itu terbit atau Belum no, Oh, sebelum. sebelum. Ya, ya. Jadi antara buku yang Caratan Orang Gila yang di Gramedia kumpulan cerpen itu terbit, terus aku merasa kok aku klik ya sama tema ini, tema kegilaan. Nah, saat itu aku langsung menyendiri itu, mengambil jalur sendiri. Sok kerennya ya itu. Jadi menyendiri dari keramaian, keriuhan gaya sok keren. Keriuhan dunia sosial dan dunia masyarakat dulu. Masyarakat ya tetap serawung tapi menjaga jarak gitu. Oh, gitu. Tapi apa yang Pak Han dapatkan setelah itu? Yaitu menurut saya yaitu karyanya lebih apa? Lebih dalam, menurut saya lebih dalam. Baru keluar orang gila itu. Lebih dalam, kemudian diterbitin Mojok, terus lumayan ya laris lah menurut saya. Terus habis itu terus balada sepasang kekasih gila itu kan sebenarnya naskah lama Ber. Ketika kamu kos di sini kan udah jadi gitu aja. Ya. Jadi ya itu menurut saya sih penulis yang apa ya, kalau konsep Jawane sepi neng rame, sepi di dalam diri walaupun dunia yang lain itu ramai gitu loh. Oh, itu. Nah, ada konsep Jawa. Ya, konsep Jawanya gitu ya. Tapi aku ingat penulis siapa, Jepang itu kan dia lari Ber. Siapa? Ya, bukan Kawabata ya, yang Haruki itu kan pelari. Oh iya. Dia ngelari. Nah, makanya kalau Prabowo itu presiden kita yang baru kan renang. Ya. Kan renang lah. Aku kadang juga renang, kadang ya pengen lari, ngono loh. Jadi di kampus. Jadi lah melarikan dunia riuh ini bisa dengan olahraga juga, dengan lari. Jadi koyok keriuhan itu di belakang semua loh. Kita penting lari terus, jalan terus. Termasuk renang itu kan menjernihkan pikiran ya Prabowo. Aku ya mikir kadang kalau aku renang ini malah menemukan ide banyak ide segar.
aktivitas yang melarikan segala masalah di belakang loh, dengan cara lari fisik gitu loh, dengan cara lari fisik atau berenang itu kan ngarah ke depan kebanyakan gini kan, apa gini, jarang yang gini-gini tadi, nah seperti itu, jadi menyepikan dirinya seperti itu, nggak tahu kalau Berry kan ya hebat juga. Ya. Terus apa Pak pengalaman yang lain tentang kegilaan tuh yang pernah Pak Han alami? Yang agak menyentuh saya itu juga ini. Saya mengunjungi katakanlah saudara saya di RSJ Solo, rumah sakit jiwa, kebetulan dekat rumah kita, rumah saya ini. Tapi Pak Han pernah dirawat juga di rumah sakit? Enggak. Saya mengunjungi dia tiap hari gitu loh. Jadi agak intens gitu loh. Sebelum dia diambil paksa sama kakaknya. Itu jenguk tuh maksudnya untuk observasi naskah atau? Sebenarnya enggak, itu karena saya ditelepon keluarganya untuk menjenguknya. Oh, memang ada. Nah, karena saya tinggal di sini bukan di skenario pengen melihat gitu ya. Bukan, itu menambah. Ya, pada akhirnya kan menambah wawasan dalam wawasan, amunisi dan lain sebagainya. Tapi itu seperti ini kayak spiritualis ya. Iya. Spiritualis ya. Seperti dikasih jalan sama Tuhan atau alam semesta. Jadi buka ini kan kamu harus ini gitu. Nah, ini sesuatu yang sebaiknya diangkat ke permukaan gitu loh. Kisah dia. Sebenarnya kisah dia kan ada di buku catatan orang gila yang berbeda. Tapi bentar Pak, maksudnya kisah-kisah itu memang dari orang yang cerita atau gimana? Campuran. Oplosan biasanya. Oplosan dia cerita, terus saya gali dari amatan saya, campuran itu. Terus tambahi halusinasi juga. Ya, namanya fiksi, namanya fiksi ya kayak kamu ya manukam tambo itu kan makan tai itu kenyataan apa fiksi? Nah, kan belum tanya ya kan. Kisahmu itu loh. Manukam tambo aku masih ingat kan. Ya kan. Kalau itu harus beli dulu bukunya. Bisa baca kalau aku. Itu berarti nanti pesannya bagi yang ingin tahu harus beli bukunya. Terus Pak ketika ngejenguk tadi itu gimana? Ya, hampir setiap hari ya? Hampir setiap hari dan saya mengalami kegalauan lah istilahnya. Ini saudara saya itu saya anggap normal kok sampai masuk rumah sakit jiwa, kemudian dia kumpul satu bangsal dengan orang-orang yang lebih parah kemudian. Ada yang bajunya enggak centang perenang. Kemudian celana pakaian dalamnya masih baunya menyengat di situ dan lain sebagainya. Jadi kayak nggak tega melihat. Tapi itu manusiawi nggak sih Pak yang bisa kayak? Ya itu perlakuannya. Sebenarnya manusiawi, tapi kadang kan rumah sakit pemerintah itu kan kekurangan ada aja ya. Kekurangan anggaran atau apa sehingga dijadikan satu yang tahap akut sama tahap yang parah sama yang baru itu kayak dicampur ya. Tapi itu sebenarnya sudah ini menekan apa ya, meminimalisir itu loh trauma yang berat itu loh. Bunuh diri, keinginan bunuh diri kan sudah diantisipasi di situ kan. Beberapa kan punya keinginan itu. Nah, ditaruh di bangsal kan setidaknya yang darurat itu sudah teratasi. Ya kan? Kan ada yang ngiris. Sampai ada yang parah tuh sampai yang ngiris. Terus ada yang tapi ada juga yang tertawa-tawa terus bahagia rambutnya keramas malah deketi aku kayak nggak tahu laki-laki lah, udah lama nggak tahu bau laki-laki deketi tamu. Berry ke sana kan Berry masih muda, ganteng ngono. Ke sana ya kalau dia masih ada mesti dideketi itu cewek itu ya. Nah, gitu ada. Jadi macam-macam lah
macam-macam, ada yang tidur melulu, Iya. ada yang tertawa-tawa, ada yang senang, ada yang sedih, Ya, campur-campur gitu. Tapi fase darurat mereka, fase untuk bunuh diri itu udah terlampaui kebanyakan. Oh. Di situ Ya, pertolongannya itu bagusnya. Justru kalau mereka nggak di sana mungkin Lebih parah, lebih berbahaya untuk dirinya dan orang lain. Ya. Sebenarnya kan kebanyakan itu di rumah sakit jiwa itu sembuh. Udah kebanyakan kalau nggak diambil paksa loh sama keluarganya, kemungkinan besar itu sembuh. Tapi dibawa pulang, perawatannya kurang, kemudian kontrol minum obatnya kurang, halusinasinya kambuh lagi. Gitu. Karena di rumah sakit itu sembuh sebenarnya, tapi dibawa pulang nggak rajin minum obat, akhirnya kambuh. Terus perawatannya kurang maksimal ya. Kadang keluarganya malu nerima, akhirnya gelandang di jalan. Gitu. Kebanyakan gitu kasusnya. Ya. Tapi gini Pak, kan orang-orang kan wis kadung, istilahnya apa? Sudah mengetahui kamu Pak Han ini sebagai penulis orang gila gitu ya. Menguasai tema-tema orang gila itu kayak dicap gitu, risih atau gimana Pak belakangnya? Oh enggak, sebenarnya enggak risih. Enggak risih ya? Enggak. Senang juga sebenarnya, dalam hati senang juga saya dicap gitu. Enggak neko-neko, enggak munafik, saya senang juga dicap itu. Sebenarnya dalam diri kita itu kan ada kegilaan sebenarnya. Tapi ada yang bisa kita kontrol, ada yang enggak gitu kan. Dan itu wajar. Dan sebenarnya kan premis saya kan seringnya orang yang dianggap gila itu jauh lebih waras ketimbang orang yang dianggap waras. Saya kan ada premis saya balik itu. Ya. Itu setelah melihat logika orang gila ini. Orang gila yang ternyata mereka lebih baik, nggak korupsi, nggak korupsi ya kan, terus nggak jahat sama yang lain. Orang gila kan ya kan nggak mengganggu. Kalau yang masih wajar ya nggak mengganggu. Tapi mungkin ada kasus-kasus tertentu orang gila yang melempari rumah tetangga ada yang ganggu. Tapi kebanyakan itu kan mereka hidup dalam dirinya, dunianya sendiri-sendiri itu loh. Ya kan? Ya. Terus Pak, sekarang masih sering ke? Udah jarang. Udah jarang ya? Udah enggak bahkan ya. Saya merasa panggilan ke situ itu sudah habis, kayak sumbernya kering tadi. Ya. Kecuali saya ketemu orang yang ngalami seperti itu juga. Saya juga heran waktu banyak-banyaknya nulis itu ada saja yang japri Mas Ray. Ada yang japri terus yang ngeluh apa. Terus saya masuk kayak konsultasi. Kayak konsultasi, ada yang japri kenalkan temennya ngalami ini Mas. Terus saya masuk ke WA group yang isinya orang-orang itu juga. Jadi dunianya jadi melulu soal itu dan orang-orang itu. Sekarang kayak dunia melebar itu loh, melebar tapi malah kurang fokus kemungkinan. Ya. Ini Pak, terus kan karya terakhir sampean kan apa? Balada Sepasang Kekasih Gila. Itu kan dapat penghargaan di apa? Kwiku ya. Terus difilmkan di Falcon ya. Iya. Itu tahun 2021 ya. 21 atau 22. Nah, itu kan sebagai capaian yang terbesar juga Pak yang pernah sampean dapatkan gitu kan di usia-usia tua ini dengan tema yang sudah digali jauh. Iya. Terus gimana Pak ketika mendapat kesempatan difilmkan itu karya itu? Ya tentunya saya senang ya. Saya senang, kemudian saya ekspektasinya kan masuk bioskop itu, Bet. Masuk bioskop itu, tapi sebentar, itu ketika menulis awal apa setelah mendapat? Setelah mau difilmkan itu kan ekspektasinya masuk bioskop, ternyata tidak. Karena waktu itu masih COVID ya? Masih COVID. Masih COVID, ternyata tidak. Tapi punya Mas Eka yang rindu. Sebagaimana rindu,
seperti rindu dendam harus terbayar tuntas. Kemarin kan kita ngobrol, dia cerita juga waktu di acaranya Berry yang Tilik kan sastra itu kan saya dan Mas Eka ngobrol soal film itu. Oh iya Mas, dan punya saya COVID tapi COVID mau selesai. Sementara punya saya itu tengah-tengah. Jadi punya Mas Eka yang rindu itu bisa difilmkan. Nah itu ekspektasinya nggak sesuai terus. Tapi saya pikir ini pertama ya udah merasa beruntung, udah merasa pencapaian yang patut disyukuri lah. Ya. Patut disyukuri. Sementara saya melihat sendiri naskah teman-teman itu ada beberapa yang belum difilmkan sampai sekarang juga kan. Menang di Kueku. Ya. Juara di Kueku tapi belum diproduksi kayak Falcon seperti menumpuk naskah, bank naskah itu loh. Ya. Naskah itu kan banyak juga. Berarti yang balada itu tergolong cepat berarti ya? Cepat. Tergolong cepat itu enggak sampai 1 tahun langsung difilmkan loh. Dan kebetulan saya ketemu Anggi Umbara sutradaranya itu ya bilang ini ngepasi saya nganggur karena COVID tinggi-tingginya nganggur ya, akhirnya filmmu yang saya saya produksi. Kan dia terus bikin terakhir kan viral juga Vina pembunuhan Vina itu kan bikinannya Anggi Umbara. Oh, Vina Cirebon itu. Vina Cirebon itu yang viral. Anggi Umbara itu sebenarnya ya yang sutradara film naskah saya itu ya viral sebelum Vina ada kok, apa itu? Ya beberapa filmnya kan viral. Itu kan sampai ikut terlibat juga kan Pak? Maksudnya oh iya, cameo. Oh, cameo juga. Cameo. Jadi kayak figuran tapi di atas figuran itu loh. Figuran itu cuma lewat aja. Nah, kalau cameo masih ngomong sedikit. Oh, gitu. Ya. Kalau kelirunya saya kemarin langsung pulang. Kayaknya itu saya tanda tangan harusnya dapat uang itu. Wah, kemarin. Jadi nggak diambil honornya? Enggak, dicatat. Nah, itu saya jadi juru ukur. Juru ukur proyek yang gusur makamnya yang ditempati orang sepasang kekasih gila itu. Juru ukur lah, itu kan sesuai kuliah saya di geodesi UGM dulu, juru ukur. Tapi itu ngeri ya, Ber. Saya baru tahu bikin film itu sampai dini hari, sampai malam. Jadi malam dibikin siang, itu kan malam tapi harus di faktanya siang tapi tag-nya malam, itu dipakai lampu-lampu besar. Saya paling cuma berapa detik apa nggak tahu ya, apa sampai 1 menit ya itu sampai berulang-ulang saya di tag karena salah sedikit karena jadi capek juga. Jadi saya mikir wah ternyata aktor aktris itu kerja keras juga, luar biasa. Seniman itu makanya harus dihargai karena saya sendiri ngalami yang hanya cameo aja harus tag berulang-ulang terus tengah malam kadang sampai dini hari, terus terkendala hujan misalkan itu kan harus diantisipasi. Seperti itu kan. Terus gimana Pak setelah karyanya difilmkan dan terlibat juga di pembuatan itu, maksudku lebih tertarik menulis skenario film atau masih tetap akan menulis sastra? Nah begini Ber, entah kenapa sumur lagi sumurnya itu kering Ber. Lagi-lagi sumur sebenarnya sesudah menang itu sudah difilmkan itu kan saya masih melahirkan karya sedikit-sedikit Ber. Beberapa cerpen yang kemarin nomine di Prasida Tama itu loh ya kan, terakhir Prasida Tama Balai Bahasa Jawa Tengah itu. Nah itu kayaknya makin asat itu sumbernya itu kayak habis itu loh. Nah ini sebulan ini mau mulai itu kayak ini, aku sebenarnya punya tema Ber. Ada satu tema yang ingin saya angkat, entah cerpen, entah novel. Tapi bahkan 2 tema ya, yang satu untuk novel, satu cerpen. Tapi ya itu kayak saat itu mentok itu. Ya tulisan ya ada, tapi saya berhenti lah. Dulu kan saya baca itu kan sama di film-film box up itu loh. Ya pura-puranya saya
tularkan ke teman-teman kalau saya ngasih workshop, kalau apa mengalami kejumutan apa itu mentok itu apa namanya ya, kayak gitu harus apa, Ya, ya. satu nonton film yang terkait tema itu, baca buku yang terkait tema itu, ketiga yang ngeluyur aja, melupakan, nanti kembali lagi, Ya, coba ya. dibaca lagi ya. Saya mencoba itu, mencoba Hmm. nonton dulu yang tema itu. Ya, 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 ya. Nah, yang kayak gitu. Tapi yang satu udah Ber, telat toh itu diangkat toh, udah film aja di film. Oh, udah jadi film. Oh, judulnya itu Sinden Gaib itu. Sinden Gaib. Itu di film macam apa, Pak? Difilmkan baru aja ini ya, berapa bulan ini. Sebenarnya saya mau angkat juga. Oh. Jadi orang wanita dirasuki sinden leluhurnya udah mati itu loh. Ya, ya, ya. Tiba-tiba dia punya kemampuan menyanyi lagu Jawa yang ya, hebat ya, gitu ya, 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 dirasuki. ya. Paham. Tema-tema seperti itu. Tapi nggak apa-apa itu. Hal yang biasa itu. Ada kesamaan ide. Nah, biasa toh, kamu Biasa, juga toh, biasa, biasa. mirip-mirip temanya. Terus apa, Pak, yang akan menyibukkan hari-hari tuahan Gagas ini? Saya tua banget ya. Aku belum 50 loh, Ben. Oh, iya. Belum 50, 47. Ah, serius? Kalau Pak Yuditean 50, nanti Yuditean marah-marah. Disinggung terus. Disinggung terus 50. kan tua. Ya, Ini TH 56. Kemarin oh ngomong iya, 56. Aku 47. Serius? Selisih hampir 10 tahun sama TH. Aku ini sama dengan Yudi Agusta yang kemarin meninggal. iya, iya, mirip dengan Herwi Bowo. Herwi Bowo selisih di atas saya 1 tahun. Tapi dianggap tua ya wajar. Mana-mana dipanggil Pak wisan ya. Iya. Panggil Pak, kita mendekati kepala 50. Soalnya kan hari-hari sampai ini menjaga kos-kosan ini kan. Nah, menjaga kosan bersih-bersih kayak gitu, Ben. Ah, Terus paling ngurusin nongkrong 2 iklan sehari. iya. Terus ayam, ternak teri, antar anak, antar istri. Kayak gitu tuh. Jadi keiran ya, saya itu sebenarnya ingin produktif kayak dulu gitu. Tapi nggak tahu ya, apa saya harus kumpul sama kamu, kumpul sama Tia. Mungkin loh Ben, mungkin bisa loh. Bisa, Saya kumpul mungkin bisa, kamu, Pak. kumpul sama Tia yang Tanji Sukma, yang Ya. produktif. Tapi banyak anak muda iri juga, maksudnya apa harus mapan seperti Han Gagas itu biar penulis itu tenang-tenang aja gitu. Nggak ada beban harus menulis gitu. Ya alhamdulillah. Saya itu sudah paham mau dunia menulis itu ngalami Iya, kayak artis itu loh, artis kan juga naik turun. Ada masa kita terkenal banget, ada masa kita turun. Kalau turun, kalau bisa masih ada pendapatan untuk hidup lah setidaknya, untuk makan, minum, listrik, kuota, kopi, untuk hidup gitu. Sambil apa? Ya hidup yang nyaman gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman penulis ini. Iya. Menurutmu apa situasi ini stuck apa menurun tuh Ber, dengan rontoknya majalah, koran, dunia digital yang menulis, yang dunia digital yang marak, platform gimana menurutmu? Ya menurutku sastra itu akan selalu punya jalan keluar, Pak. Tidak harus menjadi teks kan, mungkin ke depan akan lebih banyak menjadi film pendek, visual gitu, atau apa seperti drama radio. Sekarang kan lagi marak-marak lagi nih. Spotify. Ya, Spotify itu kan drama radio itu. Ya masalahnya sastra itu sebenarnya luas ya. Film juga sastra ya. Film juga sastra. Kadang-kadang kan kita pikir sastra ya cuma membaca teks kan gitu. Padahal enggak. Ya, untuk zaman sekarang 2024 tuh kayaknya kita enggak harus ngomong kalau sastra itu cuma teks gitu kan. Jadi sastra itu juga film, juga audio dan lain-lain sebagainya. Oke, Pak Han. Terima kasih, Pak Han. Kata-kata hari ini apa ya? Intinya menjalani hidup dengan titik-titik sesuai masing-masing. Oke. Dengan titik-titik sesuai kemauan masing-masing. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Nanti sampai bertemu lagi di
Alga Gogon di channel YouTube Tisa Kops di episode berikutnya. Terima kasih Pak Han. Sama-sama, Ber.